Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yono Maulana. Kali ini saya akan memberikan contoh, kita belajar bareng ya, bagaimana membangun sebuah aplikasi berbasis WebView dengan menggunakan Android. Nah, cuman saya ingin bersharing kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua bahwa untuk membuat sebuah aplikasi melalui Android ada lebih baiknya kita semua membuat konsep terlebih dahulu sebelum kita menggunakan seluruh fitur dan menu yang ada di dalamnya. Ini khawatir nanti kita malah kehabisan waktu untuk bingung mau membuat menu apa dan lain sebagainya. Nah, langsung saja untuk membuat sebuah konsep desain dan lain sebagainya, menu terutama dalam struktur menu, saya biasanya menggunakan software gratisan, yaitu menggunakan Simple Mindmap ya. Jadi ini adalah Mindmap versi gratis, banyak bisa diunduh dimanapun, ketik saja Mindmap free seperti itu. Nah, biasanya saya di sini menuliskan pemikiran tentang kerangka konsep seperti itu ya. Contoh umpamanya saya ingin membuat sebuah aplikasi WebView ya tadi, katakanlah umpamanya wisata wisata A gitu. Nah, wisata ini nanti di mana di dalamnya memiliki menu. Yang pertama adalah profil seperti itu, profil. Jadi ini untuk tujuannya saya untuk eh, supaya masyarakat bisa tahu gitu ya, seperti apa profil wisata tersebut. Kemudian yang kedua itu katakanlah ada fasilitas. Setelah ada fasilitas, berikutnya adalah yang ingin saya tonjolkan di sini, katakanlah promo wisata. Biasanya orang-orang mencari promo di hari-hari besar gitu ya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu biasanya juga di dalam sebuah website ya, paket wisata itu katakanlah ada untuk bisa booking ya atau pembelian tiket seperti itu ya, booking atau jangan booking lah ya, kesannya kayak hotel jadi tiketing gitu aja lah. Nah, berikutnya ada alamat tentunya, yaitu kontak gitu ya. Kemudian untuk sebagai bahan promo, maka saya ingin menampilkan video profil dan wisata baik yang dibuat oleh tempat wisata maupun oleh masyarakat. Maka saya bikin di sini adalah video. Nah, satu lagi saya butuh juga informasi harian atau berita ya. Saya akan coba tambahkan di sini adalah berita. Nah, ini adalah jadi satu ya, saya pakai ini aja biar nggak bingung. Satu seperti itu, promo. Kemudian yang kedua adalah kita akan bicara fasilitas di dalamnya. Ketiga, kita akan berbicara tentang promo paket. Kemudian keempat, ya, saya akan menyampaikan informasi yaitu berita gitu. Kemudian kelima ini tiketing, keenam ya kontak, dan ketujuh video ya. Dan yang terakhir adalah saya akan buat push notification ya. Push notif. Ini tujuannya untuk memberitahu seluruh device yang telah menginstal aplikasi informasi-informasi update dari aplikasi maupun tempat wisata. Nah, jadi kurang lebih, loh kok ini 5, ada 8 menu yang nanti akan dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini fasilitas, katakanlah. Fasilitas terdiri dari sub. Ada sub lagi nggak kira-kira fasilitas di sini?
Asumsinya kalau seandainya umpamanya ada, saya akan bagi menjadi 2, ya, kayak gitu. Fasilitas itu terdiri ada area rekreasi, kayak begitu. Kemudian kuliner. Oh, contoh begini. Ini tiketing pemesanan untuk publik ya, untuk publik ini. Di sini jadi ada admin nih. Nah, admin. Admin ini nanti bisa atau mendapatkan halaman yang tidak bisa terlihat oleh orang lain dengan syarat dia harus login. Yang pertama adalah ya 9.1 itu tiketing. Ini adalah kerangka sederhana bagaimana kita membuat sebuah konsep aplikasi WebView yang nantinya ingin kita gunakan ya melalui platform Android. Langkah berikutnya setelah kita membuat sebuah desain ya, baik itu menggunakan kertas coret-coretan gitu ataupun menggunakan tools seperti mind map, maka kita mulai membuat sebuah aplikasi. Caranya adalah klik new aplikasi. Ya, tunggu beberapa saat. Masukkan nama di sini wisataku, contohnya seperti itu. Ya, kemudian create. Setelah create, kemudian kita klik agency, ya, simpan. Kita kembali ke depan seperti ini. Maka di sini akan terlihat masuk, manage, klik. Ini adalah halaman di mana pada saat awal nanti akan ditampilkan pilihan layout dan template gitu. Nah, layout dan template di sini boleh pilih blank ataupun yang sudah ada. Maka saya di sini akan menggunakan yang sudah ada. Ya. Pilihan saya di sini adalah surgery ya. Saya ingin menggunakan ini. Di sini saya juga tidak akan banyak melakukan perubahan ya terhadap color ataupun warna. Ini coba nanti akan dilihat di sentuhan akhir saja. Tetapi pada desain, pada menu desain ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang perlu kita setting ya. Di antaranya adalah saya ingin menampilkan di homepage nanti ada slider. Ya, ini sebagai media promosi saya lah ya. Kayak gitu. Kayak gitu disimpan. Kemudian geser ke bawah. Ini nanti background ini juga akan kita rubah. Ya. Background yang ini nih nanti kita juga akan rubah, tapi tidak saya lakukan sekarang. Saya akan konsen terhadap konten dulu ya. Yang ini background. Nanti contohnya bisa di-download nih PSD-nya sehingga nanti sesuai apa yang ada ukurannya. Jadi kita tidak usah pusing lagi. Kemudian ke bawah lagi, di sini ada currency, saya akan pilih IDR ya, Indonesia rupiah. Untuk Indonesia bahasa kita pilih juga Indonesia. Oke, maka kita baru saja menyelesaikan location setting. Artinya lokasi setting yaitu Indonesia dan rupiah. Untuk fontsnya saya ingin menggunakan dosis ya. Oke, kita masuk ke fitur. Saya melewati menu color karena saya anggap sudah cukup dulu ya. Saya tidak akan banyak melakukan perubahan di situ. Hanya nanti tinggal kita melihat apakah tidak matching atau bagaimana, nanti kita atur berikutnya. Klik menu fitur ya. Ingat, kita di sini ingin membuat sebuah website dengan berbasis web atau yang disebut dengan web view. Nah, artinya harus disiapkan dulu, websitenya sudah harus ready ya, sudah harus siap. Jadi pekerjaan pertama yang harus dibuat kalau web view adalah membuat website dulu atau webnya sudah ada memang. Contoh seperti saya ini sudah ada menggunakan WordPress gratisan nih. Ini bisa ditingkatkan juga nanti ke komersil jika sudah ada biaya, monggo seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Di desain pertama di sini kita lihat ini ada profil ya, supaya kita tidak melenceng dari konsep. Maka buat profil yang pertama. Nah, kita ingin menggunakan apa? Pakai link aja biar mudah. Nih, ya, pakai link. Klik link. Ya. Masukkan URL. Oke. Di sini kita lihat menu profil ada nggak? Oh, ada nih profil. Kita copy paste nih. Hanya sederhana ini sebetulnya.
Kemudian kita masukkan di sini track gitu. Pastikan pada saat Anda membuat web view, webnya harus HTTPS ya, nggak bisa HTTP karena Google sangat ketat. Oke, pengertian di sini ini kalau di checklist maka pengertiannya adalah new blank ataupun window baru. Jadi kita tidak akan new blank ataupun window baru karena seolah-olah itu berjalan di aplikasi kita. Maka ini nggak perlu dicentang. Nah, saya ingin menggunakan use hard back button navigate backward info closing browser. Jadi saya ingin tetap ada tombol back gitu ya saat untuk menutup. Maka saya checklist yang ini. Kemudian setelah itu klik save ya. Oke. Selesai nih kita membuat apa namanya? Profil. Maka tinggal dirubah aja di sini profil. Oke. Profil. Kemudian ikonnya kita rubah, ingin icon wisata. Icon tinggal dipilih di sini atau custom, pengertiannya saya custom. Kita download aja biar teman-teman tahu. Ini coba kita cari ya Google, kemudian yang pertama saya ingin cari icon vektor. Nah, icon vektor. Saya suka pakai flat icon karena gratis, terus bagus-bagus. Di sini triple. Nah, ketik travel, maka nanti akan tampil grup-grup dari masing-masing icon travel tersebut. Coba saya untuk profil, saya akan masukkan gambar inilah. Download, beri download saja. Yang murah meriah kita masukkan di dalam satu folder. Di sini wisataku, saya buka, simpan. Oke, kita masukkan di sini wisataku tadi, Hawaii. Tunggu beberapa saat. Oke. Kita geser ke depan, klik and drag aja nih. Tuh, semudah ini, ya. Untuk lihat, Anda bisa ini di-refresh ya. See change kayak gitu. Nah, ini kita tunggu beberapa saat, ini dia. Kita klik. Nah, ini dia hasilnya. Cenggreng. Bagus tak? Oke. Fasilitas kita menggunakan fitur links ya, yang ini link. Kemudian kita masukkan di sini yang pertama adalah area rekreasi. Oke, area rekreasi ini mau kemana nih? Nah, saya akan pilih di sini ke area wisata di sini. Nah, ini area wisata ya. Kita masukkan nih area wisata. Oke. Simpan, kemudian hard, saya simpan. Yes. Pertama rekreasi sudah buat. Yang kedua kita buat tadi kuliner. Peternakan, pertanian. Coba saya ke sini aja lah larinya ya ke pertanian nih. Untuk kuliner ya, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Oke, ini tampilannya. Maka saya masukkan di sini kuliner. Oke, nggak usah. Ini tetap ya, simpan. Kita cari icon lagi yang bagus buat link, yaitu fasilitas. Kita lihat di sini yang versi gratisan ya. Kelapa hijau. Kita pilih kelapa hijau. Internetnya agak sedikit slow ini. Nah, kita download seperti tadi prosesnya. Free download. Ikonnya kita rubah ya. Kita tambahkan. Pavilion, Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini juga sama kalau mau dipasang icon di sebelah sininya bisa loh. Nah, ini caranya adalah klik ini, kemudian tambahkan picture ya. Ini kan area rekreasi nih.
Tadi kita sudah download toh. Kita sudah download, kita ambil yang warna ini, yang kelapa tadi. Nyiur, 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 nyiur. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian klik simpan, pastikan. Kuliner juga kita masukkan. Kemudian yang berikutnya di sini ada kuliner, kita klik kuliner. Ya, kita picture, ambil lagi. Tadi ada gambar kelapa muda. Nah, ini segar saudara-saudara. Nah, lucu kan? Bagus kan? Oke, lucu. Kita simpan. Kita pindahkan lagi ke depan. Kita pindahkan ke depan, saudara-saudara. Nah, di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Tuh, ya kan? Kita refresh. Fasilitas. Jeng-jreng, ada rekreasi. Jeng-jreng, gitu ya. Tuh, kebuka. Nah, nanti Anda bisa buat di sini. Oke. Berikutnya, kita lihat konsep berikutnya. Masuk kemana lagi? Promo. Nah, ini dia. Promo ya, promo, promo. Promo itu berarti di sini kita cari diskon. Diskon. Oke, kita klik diskon. Promo paket wisata. Tuh, promo ya. Kemudian coba kita klik. Nah, ini dia. Promo liburan akhir pekan. Ya. Paket sekolah ya, minimal 20 orang ya, diskon 20%. Paket perusahaan ya, minimal 50 orang, diskon 30% ya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Condition ini adalah syarat ya. Syaratnya itu adalah berlaku sampai dengan, kalau unlimited berarti ini di checklist, tapi kalau ada waktunya jangan dimasukkan di sini. Mulai dari hari ini sampai dengan 31 akhir bulan ya. Sampai, atau jangan akhir bulan deh, 2 bulan ke depan deh. 2 bulan ke depan kita ambil bulan April. Nah, begini saudara-saudara. Di sini kalau memang ada brosur promo, kita masuk nih. Ambil brosur promonya. Katakanlah perusahaannya sudah punya desainer gitu ya, sudah membuat promo gitu. Di sini kalau nggak salah ada nih. Berikutnya kita ambil file promo. Nah, ini kita ambil file promo. Seperti itu. Oke. Kita simpan. Ya. Nah, ini kupon, klik. Ya, tuh ya, paket diskon berlaku ya. Nah, ini validnya sampai tanggal ini. Oke. Kita lihat lagi ke belakang. Nah, ini kupon ya. Ini thumbnailnya nih, ada thumbnailnya. Kita tambahkan lagi lah. Kita tambahkan lagi tadi ya. Kalau teman-teman punya icon apa namanya promo ya, masukin kalau sudah punya desainnya. Nah, ini supaya nanti logo ini terlihat, ada kupon bagus gitu, klik masukkan lagi di situ sebagai icon. Atau jika Anda sudah punya, silahkan di-upload ya. Ini contoh ya, contoh simpan. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Ada dua cara ya, Anda bisa langsung membuat kupon di Androjek-nya, atau Anda bisa menggunakan WebView lagi. Sama aja. Kalau tidak ingin repot ya berarti menggunakan WebView. Ya. Menggunakan icon yang telah kita download. Mana? Nah, ini dia. Nah. Oke.
Oke, ini kita close dulu, kita buang-buangin aja fitur-fitur yang ada di dalam template sebelumnya, ya. Seperti ini. Ini galeri juga kita buang. Ya, padlock dibiarkan, nanti sepertinya kita butuh. Location juga. Oke, kita refresh. Kemudian kita kembali lagi ke konsep awal, lihat di sini. Setelah itu promo tiketing. Nah, ini tiketing nih, tiketing. Kita ke tiketing dulu. Kita ke tiketing. Tiketing di sini asumsinya kita akan membuat sebuah pesan online tiket, ya. Caranya adalah cari di sini apa ya? Request juga bisa, atau menggunakan form juga bisa, atau menggunakan di sini tuh ada yang namanya integration. Coba kita lihat katalog, set mail, commerce, optimization, event, kontak, boleh dengan kontak atau dengan form sih, atau dengan booking. Nah, di sini coba kita mau menggunakan booking aja ya, fitur yang sudah ada. Klik booking, ya. Nah, setelah klik booking, kita coba mengisi, ya. Booking, caranya adalah tambahkan di sini create new location, gitu. Katakanlah wisataku, ya. Kemudian emailnya coba kita kirim ke email sinilah, bengkel web. Oke. Tunggu beberapa saat. Ini maksudnya untuk apa? Untuk men-setting pada saat pesan masuk, nanti masuknya ke email yang barusan kita buat, seperti itu. Ya, di sini ada deskripsi nih, ya. Ini adalah form pemesanan tiket secara online khusus untuk rombongan. Oke, single date, ya, check in check out. Nah, single date itu berarti hanya satu tanggal. Kalau check in check out berarti ada dari dan sampai. Asumsinya kita single date aja ya. Kemudian desainnya adalah card, tanggalnya tanggal, bulan, tahun yang ini yang sesuai dengan di Indonesia. Setelah itu klik simpan, ya. Klik simpan. Nah, tampilannya seperti ini. Mudah bukan? Seperti itu ya. Jadi nanti di sini ada nama, nomor telepon, email, jumlah orang, wisataku, tujuannya, kemudian booking detailnya, nanti silahkan dituliskan komentarnya apa. Kalau ada pesan-pesan khusus gitu ya, kayak gitu. Kemudian kita klik di sini desainnya, apakah ingin dikasih background atau tidak. Kalau saya biasanya suka mengabaikan karena biasanya berat ya. Jadi ngeloading biar aja gitu ya. Klik simpan. Form booking. Kita geser lagi ke depan ya, setelah promo. Nah, setelah promo kita geser ke sini. Nah, geser sini. Nah gitu. Coba kita cari di sini icon booking yang bagus, kira-kira ada atau tidak gitu ya. Kita ganti icon yang tadi menggunakan tiket. Ya, menggunakan tiket. Nah, ini dia. Kita simpan. Kembali lagi kita lihat tadi di mind map kita tiketing, setelah itu ada kontak ya. Ada video, ada berita, pas notification, dan admin. Kita ingin membuat ini aja dulu, berita. Nah, berita. Yaitu coba kita lihat integration di sini, ada di situ yang disebut dengan apa, customization. Di customization ini ada source code. Klik source code ya. Kemudian di sini tulis berita. Oke. Lalu kode apa yang harus dimasukkan? Ini adalah kode HTML ya, kode HTML. Bagaimana caranya? Nggak usah pusing, cari aja ke google.com.
Kemudian kita cari di sini iframe kode full frame. Full frame no border. Nah, jadi kita akan dapat. Bedanya dengan link itu apa? Kalau dengan iframe benar-benar masih di dalam interface atau frame punyanya si Androjack ya. Nanti Androjack. Coba kita lihat yang ini ya. Oke, kita ambil, masukkan ke sini. Nah, frame test HTML banner. Baiknya saya pengen bikin 100%. Margin height-nya juga 300. Jadi ini juga sama, saya buat 100%. Margin height 0, alien top, scrolling juga tidak, border juga tidak, browser not compatible. Oke. Coba kita lihat sekarang, tadi berita kan? Berita itu kita lihat di sini. Nah, saya ingin menampilkan udah URL ininya aja, karena blog ini langsung halaman pertamanya adalah berisi berita-berita. Maka tinggal dimasukkan, digantikan nih yang src sama dengan masukin. Nanti kita lihat hasilnya berhasil atau tidak. Kayak gini. Nah, ya. Ini berarti sesuai. Atas bawah dia tidak ada border ya. Oke, ini artinya berhasil. Kita tinggal merubah icon yang ini ya. Merubah icon yang itu, kita cari lagi di sini iconnya. Tambahkan icon ya. Tambahkan icon di sini player. Mana tadi flyer? Nah, ini dia flyer. Ya, masuk. Oke saja. Tarik ke atas, pindahkan lagi posisinya sesuai dengan urutan yang kita inginkan atau sesuai desain awal. Tadi berarti di sini. Nah, kita berarti sudah ada berapa metode tadi? Yang pertama link, yang kedua links ya. Banyak link, terus ada juga booking langsung. Yang keempat adalah framing. Nah, ini framing ini contohnya. Oke. Berikutnya kita lihat lagi desain yang telah kita buat tadi. Apa? Video. Nah, kita ingin menampilkan video, kemudian nanti kontak ya. Video ini sederhana saja. Saya lebih suka menggunakan link ya. Saya menggunakan link lebih senang. Coba saya akan buka di sini Desa Wisata Cibuntu. Nah, ini profilnya ya, profilnya. Coba saya akan masuk, ambil salah satu di sini. Nah, ini dia. Ini kita copy nih URL-nya. Ya, sederhana saja. Profil wisataku. Nah, kemudian ini linknya. Ya. Biarkan saja sama seperti tadi. Oke. Kita butuh icon lagi supaya selaras, hasilnya bagus gitu. Ini kanan kiri kita saya juga nggak tahu pohon apa, ya, tapi kita cari lagi di sini. Tapi sepertinya kalau malam, nah ini kita lihat yang sedang Oke. Mana tadi star? Ah, ini dia. Nah, masukin. Langkah-langkahnya sama saja seperti tadi, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku semua. Nah, tadi profil itu kita ada berapa? Ada profil wisatanya, kemudian ada wisata daerah tertentu. Umpamanya saya pengen lihat wisata Jawa Barat gitu ya. Wisata Jawa Barat. Nah, kita ikut mempromosikan apa? Area wisata daerah kita. Jadi nanti list seperti ini akan tampil di APK kita. Ya, kita tambahkan di sini satu lagi. Nah, seperti itu. Sini, sorry, ini salah. Jadi, wisata Jawa Barat. Nah, mana? Ini. Kita checklist, kita save.
kita lihat desain, saya lebih suka menggunakan apa namanya, card ya, supaya di sini ada pembatas sedikit. Ya, ini lagi-lagi bicara selera saja dan desain. Oke, sudah. Kita pindahkan lagi ke depan. Kita pindahkan lagi ke depan. Tadi berita sudah, setelah berita berarti. Oke, setelah berita. Nah, oke, ini kita hapus saja satu-satu yang kita tidak butuhkan. Location kita tidak butuhkan sementara ya. Kemudian apalagi ini restricted, kemudian ini juga kita hapus saja ya. Kemudian sudah. Oke, kita lihat dulu ini desain kita seperti apa ya. Nah, sekarang kita membuat satu lagi, yaitu kontak. Nah, kontak tadi sudah ada ya. Ini kontak sudah ada, diklik saja kontaknya. Kontak ini adalah sama fungsinya seperti yang tadi pada saat kita membuat booking, tapi ini lebih kepada perusahaan ya, menghubungi perusahaan. Di sini kita buat wisata tuh kayak gitu ke pengelola. Kalau mau digantikan ini gambarnya, kita gantikan saja ya supaya sesuai kayak begitu. Atau kita hapus saja lah, nggak usah pakai gambar ya. Kalau Anda mau pakai gambar seperti tadi prosesnya. Nah, ini dia. Kita telah membuat halaman kontak ya, di mana nanti setiap orang bisa mengirimkan pesan ke pengelola. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman admin. Halaman admin. Nah, halaman admin ini nanti akan ada beberapa halaman yang bisa diakses, sementara kalau dilihat dari pengunjung ataupun publik itu tidak bisa karena mengharuskan login. Di sini kita mulai untuk membuat halaman admin ya, halaman admin. Ini yang ini kita selesaikan dulu. Oke, setelah selesai, coba kita lihat fitur-fitur yang lain. Di sini ada yang disebut dengan, nah, bikin page-nya dulu nih. Bikin page-nya dulu sesuai dengan yang kita inginkan. Ada apa sih di bawahnya? Tiketing, laporan, sama master petugas. Oke. Kita menggunakan teknik framing lagi ya. Kita menggunakan teknik framing lagi, yaitu dengan cara integration. Mana tadi itu bukan di custom, di customisasi source code yang ini. Nah, yang ini ya. Kemudian kita buat di sini tadi apa saja subnya? Oke, kita masukkan ya URL sistem ticketing ini ya. Ini sistem ticketing. Kita copy saja. Masukkan ke sini. Nah, di sini dulu biar ingat. Kemudian ambil kode framing yang tadi. Nah, yang ini ya. Kode framing yang tadi seperti ini kita masukkan, paste. Ingat dicek lagi di sini bahwa kita ingin lebarnya itu 100% ya. 100%, kemudian tingginya juga 100%. Scroll enggak, itu enggak. Oke. Ini kita masukkan. Nah, ini kita masukkan di tes HTML di sini, paste ya. Kayak gitu. Kemudian kita simpan. Kayak gitu. Oh ya, untuk master petugas dan laporan, ini sebetulnya melalui halaman login yang tadi. Jadi kita hapus saja ya, biar tidak kebanyakan. Kita hapus saja, seperti itu. Yang ini juga sama karena ada di dalam sistem ticketing, karena itu harus login, seperti itu. Nah, yang ini berarti desainnya tadi, ini boleh dihapus nih, admin ticketing. Yang ini laporan karena ada di dalam. Jadi ini dihapus saja, petugas juga ada di dalamnya. Udah cukup satu seperti itu. Ya, maka ini tiketing. Kita masukkan lagi icon yang bagus. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Atau kita gunakan yang sudah ada aja lah, biar nggak lama ya. Kita gunakan yang sudah ada aja.
Nah, ini admin. Admin itu kita segambar orang biasanya. Oke, simpan. Ya. Sudah, coba kita geser ke sini. Oke, ticketing, my account. Ini bisa dibuang nggak? Kalau bisa dibuang, buang saja. Oke, ternyata tidak bisa dibuang. Benar, ini untuk pendaftaran nanti. Coba kita lihat. Jadi orang ingin mengakses menu ini nanti harus login dulu di sini. My account, jadi nanti ini proses pendaftaran ya. Facebook login, enable registration. Jadi kita pakai registrasi aja lah. Kayak gitu. Kemudian admin di sini ya. Kita tuliskan atau login aja, login. Nah, enter. Enter, kita gunakan login. Kemudian, nah lalu apa nih padlock restricted? Ini padlock ini artinya apabila seseorang sebagai admin ingin mengakses halaman tertentu yang sudah kita buat batasan-batasannya, ya. Nah, ini di sini akan menampilkan seluruh halaman yang ada, ya. Untuk pilihan padlock ya, pada fitur padlock di sini allow all the user default pilihannya yes, look the entry application pilihannya no. Kemudian nanti setelah login yang halaman mau ditampilkan yang mana gitu ya. Kalau emang ticketing berarti ticketing. Kemudian klik save. Maka kita akan lihat hasilnya di sebelah sini ya. Kita refresh. Nah, ini sebentar dulu. Tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Nah, loh ini kok masih ada? Tenang, kalau ini masih ada bisa kita sembunyikan. Caranya, klik padlock yang ini tadi, maka available from menunya itu kita no, switch ke no, sehingga tidak dilihat oleh orang umum, gitu. Ya, kita simpan dulu. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat, refresh lagi di simulatornya, pelan-pelan saja, seperti ini. Oke, simpan dulu azan. Nah, selanjutnya kita akan membuat push notification. Nah, ini dia. Ini adalah untuk pemberitahuan update versi Android ataupun pemberitahuan lain-lainnya ke semua device yang menginstal aplikasi Wisataku, ya, di sini. Ini ketik aja pemberitahuan. Kemudian klik. Ada keterangan before you can send push notification, you must have at least one of iOS or Android application in published state. Jadi artinya ini tuh bisa digunakan dan aktif setelah dirilis, gitu. Lalu caranya bagaimana? Rilis dulu, kemudian yang kedua mengajukan pengaktifan push notification. Oke, kita baru saja menyelesaikan langkah-langkah membuat menu dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Android kita. Nah, ini adalah langkah akhir. Saya biasanya memoles di sini. Saya menginginkan ada slider di sini, ya. Ini harus dicentang. Setelah dicentang, kemudian Anda bisa menambahkan foto-foto di sini dengan cara add picture, kemudian pilih foto, maka akan masuk di sini, ya. Itu juga bisa diatur untuk looping, artinya berulang. Kemudian durasi, kemudian posisi, lebar dan tinggi gambar. Saya menginginkan di sini 50% tingginya supaya nanti pas di sini. Nah, di sini saya tidak akan upload karena butuh waktu, ya. Kemudian ini juga bisa dirubah, ya, dengan cara nih change your homepage. Anda juga bisa tidak menggunakan homepage dengan hide overlay. Itu bisa saja, ya. Maka untuk bisa mengetahui ukuran dan lain sebagainya seperti yang sudah di awal dijelaskan, ya, bisa mendownload file PSD-nya terlebih dahulu.
Oke, kita geser ke bawah, yang lain-lainnya sudah disetting, artinya berarti ini sudah dilakukan perubahan. Ya, maka hasilnya nanti seperti ini. Berikutnya kita masuk ke publikasi, ya. Ke aplikasi dulu lah, ke aplikasi dulu untuk merubah icon yang sebelah sini ya. Kebetulan ini memang sudah dirubah iconnya. Jadi tinggal klik aplikasi, icon, kemudian ukurannya 256 dikali 256 pixel. Kemudian pilih icon yang diinginkan, setelah itu upload, maka nanti hasilnya seperti ini. Ya. Geser lagi ke bawah, ini adalah splash screen. Jika Anda menginginkan splash screen, upload juga. Kalau saya biasanya antara homepage dengan splash screen itu saya samakan. Atau malah saya hidden ini supaya lebih cepat gitu. Tapi ini semua tergantung selera Anda. Ya, maka nanti hasilnya seperti ini. Berikutnya kita masuk ke publikasi ataupun publication. Ya, di sini ada subscription, kemudian ada general information dari APK kita. Ya, biasanya saya suka ngerubah yang di sini nih, unproject-nya saya hilangkan. Kayak gitu. Umpamanya dengan id.co jadi Masyon gitu ya, identitas saya atau perusahaan Anda boleh. Kayak gitu. Ini juga sama Masyon gitu. Kemudian apabila aplikasi Anda ingin berisi iklan seperti itu ya, maka silakan ini dicentang monetisasi My App using AdMob. Kemudian banner ID-nya dimasukkan. Nah, biasanya kalau sudah kita daftar AdMob, kemudian membuat banner dan produknya, nanti kita akan dapat sebarisan kode seperti ini, CA, APP, PAB berapa. Ini masukkan di sini kayak gitu. Setelah itu nanti klik simpan. Berikutnya adalah proses generate source code ya di sini untuk membuat sebuah file APK. Maka versinya 1.0 tetap saja nggak usah dirubah. Kemudian setelah itu generate APK. Setelah generate APK nanti akan ada tertulis di sini pending. Tertulis di sini pending. Itu artinya Anda harus menunggu. Tidak lama, hanya sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Setelah selesai, otomatis sistem akan mengirimkan email, mengirimkan informasi ke email Anda bahwa APK sudah bisa di-download. Contohnya adalah seperti ini. Nah, nanti akan masuk informasi bahwa APK kita bisa di-download, tinggal klik download atau bisa juga langsung melalui halaman ini. Itu nanti tinggal di-refresh aja kalau udah sekitar 5 menitan atau sampai 10 menitan lah biar yakin. Nah, itu adalah langkah-langkah akhir kita menyelesaikan aplikasi kita yang berbasis WebView ya, seperti itu. Untuk video tutorial lainnya, mengetahui cara upload ke Play Store sudah ada di video tutorial yang lainnya yang sebelumnya bisa Anda ikuti, bisa Anda perhatikan dan dipraktekkan ya. Jadi cukup sekian informasi dan belajar bareng bersama saya Yono Maulana untuk tutorial langkah-langkah membuat aplikasi dengan framework Android berbasis WebView. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.